Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. Lebih dari 1.000 karyawan PT Indonesia Epson Industry di kawasan Egypt, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terpapar COVID-19. Dalam 3 minggu terakhir, angka kasus penyebaran COVID-19 di lingkungan pabrik ini terus meningkat, pemirsa. Tim gugus tugas COVID-19 bersama dengan pihak perusahaan melakukan tes swab kepada 90% dari total 12.000 karyawan di sini. Dari hasil tes didapati 1.197 karyawan terkonfirmasi positif COVID-19 hingga kemarin. Karyawan yang terpapar COVID-19 umumnya adalah orang tanpa gejala. Kini para karyawan tersebut menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Ada beberapa poin yang tempat kumpulan di sana, kemudian misalnya ruang merokok, kemudian memang suasana atau tempat kerja yang memang rasanya memang ada yang harus diperbaiki, ada yang harus direkayasa sehingga distancing itu bisa dilakukan pada saat melaksanakan aktivitas kegiatan. Artinya perusahaan sendiri belum memenuhi 100% protokol kesehatan COVID, dok? Ya, tidak seperti itu sebenarnya. Protokol kesehatan sudah dicoba untuk dilaksanakan, tapi memang karena kondisinya karyawan banyak, kemudian juga memang ada hal-hal yang memang belum diperbaiki sehingga banyaklah kasus. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai klaster pabrik ini, saat ini kita sudah terhubung bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ada Ibu Dr. Sri Eni Maniarti. Assalamualaikum, selamat siang Bu Eni. Selamat siang, Pak. Bu Eni, bisa dikonfirmasi terakhir ada 1.100, apakah jumlahnya bertambah atau masih tetap? Saat ini sih dari Epson total ya, kita harus bawahi dulu ini, total semua yang terkonfirmasi itu 1.381. Total itu berarti dari awal sampai dengan sekarang ya. Oke, dari awal sampai sekarang itu dalam jangka waktu berapa lama? Kalau kemarin itu sebenarnya meningkatnya itu di posisi September awal. Jadi memang 1.381 ini secara total yang kita dapatkan sekarang dari September awal sampai dengan sekarang. Dari 1.300 ini apakah semuanya tanpa gejala atau memang ada yang bergejala berat? 1 berat, 1 sedang, 28 ringan. Jadi yang terdata di kita 30 orang dirawat di rumah sakit. Sejauh ini untuk pabriknya sendiri apakah sudah dilakukan penutupan, di lockdown atau masih beroperasi juga? Tutup total. Kemarin sempat tutup total. Jadi sebenarnya kan ada gedung pabrik ini ada bagian tuh E1, E2, E3, E4. Nah, total karyawan yang terpapar itu ada di gedung E1 dan E2. Awal kita melakukan kontak erat, tracingnya ke sana. Yang terkonfirmasi positif, terus kontak eratnya saja yang dilakukan pemeriksaan. Tapi pada saat yang kontak erat didapatkan hasilnya hampir di angka 50% saat itu positivity rate-nya, akhirnya perusahaan memutuskan untuk sesuai dengan arahan dari Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, dan arahan dari gugus tugas, harus swab total. Nah, swab total itu dilakukan sekarang di 12.000 karyawan yang sudah berhasil dikerjakan. Tadi laporan dari juru bicara juga 12.381 dari semenjak tanggal 27 September. 12.381 itu didapatkan hasilnya sekarang yang 13.000, sebenarnya 901 di posisi massal ini dapat. Jadi pada saat awal pemeriksaan tracing awal itu 480. Datanya seperti itu. Dari proses tracing itu apakah diketahui juga ini penyebabnya apa sebenarnya? Apakah tidak menjalankan protokol yang benar atau ada celah di mana? Oh ya, jadi kemarin pada saat sebenarnya Epson ini salah satu perusahaan yang sudah berkonsultasi terus ya ke Dinas Kesehatan, bekerja sama kliniknya, ada rumah sakit juga di yang punya tenaga dokternya di sana. Jadi kita sama-sama lah. Proses awal mereka sudah melakukan proses mengikuti protokol kesehatan sesuai ketentuan, dan ini perusahaan Jepang ya. Jadi mereka memang banyak adopnya sudah dari sana, bagaimana prokes yang baik dan benar di perusahaan. Mulai dari karyawan datang menggunakan kendaraan,
ada di masuk pintu pabrik, beroperasional di dalam, istirahat, ibadah dan lain-lain itu semua sudah ada prokesnya. Nah, tapi kalau kemarin itu kita sudah memastikan pada saat mereka melaporkan angka kasus meningkat, kita memastikan bahwa ini sebenarnya memang benar-benar klaster perusahaan, bukan klaster dari perumahan, orang kumpul setelah pulang kerja. Oke, jadi tersebarnya di dalam perusahaan itu? Di dalam perusahaan. Jadi kita pastikan begitu kemarin itu karena melihat angka peningkatan kasus yang memang signifikan sekali dari proses pemeriksaan PCR. Kemudian perusahaan sendiri juga mengkaji menganalisa apa yang salah, miss-nya di mana. Kemarin dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, gugus tugas itu sudah datang kembali ke sana mendengar penjelasan dan melihat kondisi di lapangan itu. Kalau dulu kan kita memang tidak datang masuk ke pabrik tapi prokes yang dijalankan itu kita lihat prosedurnya seperti apa ini, baik-baik secara teorinya kan seperti itu. Oke, kesimpulannya apa artinya yang didapatkan oleh Dinkes? Tadi hasil yang kita dapatkan jelas, salah satunya itu kondisi pabrik, kondisi ruang kerja itu sirkulasi udaranya memang menurut kita tidak baik, tidak memenuhi. Dan salah satu juga menjadi bahasan kami di sini, salah satu upaya yang bisa itu nanti Kementerian Lingkungan juga akan turun Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup akan turun juga nanti terakhir memantau. Tapi pihak perusahaan sendiri sudah mengkaji berapa alur flow udara yang harus ada di sana, terus jumlah barang, jumlah orang itu sudah dikaji sehingga bisa beroperasional dengan baik. Kemudian pertanyaannya begini, Epson ini kan merupakan pabrik dari Jepang yang mengacu keselamatannya dari Jepang begitu, yang lebih maju. Bagaimana dengan pabrik-pabrik lain yang mungkin tidak semaju Epson agar kemudian dijamin tidak terjadi hal yang serupa, Bu, di sana? Jadi kalau pengawasan, tadi sudah disampaikan bahwa pengawasan ini memang ada di Dinas Tenaga Kerja, kaitan ketenaga kerjaannya. Tapi untuk pola kerja di dalam pabrik ada kesehatan kerja kesehatan kerja juga ada di Kementerian Lingkungan sama Dinas Perindustrian, Kementerian Perindustrian. Nanti semuanya itu dari Kementerian Kesehatan tadi arahannya bahwa kita harus melihat benar ke sana. Karena kami prosesnya bukan tidak di pengawasan sebenarnya, maksudnya pengawasan di dalam pabrik Pak. Tapi sosialisasi, penyuluhan, kemudian pemantauannya seperti itu tidak terkait pengawasannya. Cuman kita tetap bersama-sama, semuanya bersama-sama mengupayakan yang terbaik. Jadi di kami itu ada sekarang ada koordinator untuk perusahaan itu dengan dinas-dinas terkait sama perusahaan bisa berkonsultasi, bisa bertanya. Terus masalah-masalah yang muncul di satu perusahaan itu menjadi pelajaran untuk perusahaan lain. Baik, terima kasih Dr. Sri Eni Maniarti selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Kita harapkan ini tidak menyebar ke lebih luas lagi dan bisa terselesaikan di sana. Terima kasih. Kondisinya sekarang terpantau sih, insya Allah. Baik, amin. Terima kasih, Bu. Ya, kasih.